Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang soleh dan solehah? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat. Baik, Ibrahim akan mengajarkan materi fikih pada kesempatan ini, yaitu tentang menyukai makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Sebelum itu, Pak Rohim ingin memberikan pantun kepada kalian semua. Halal artinya boleh, harap diingat. Haram artinya dilarang, harap diingat-ingat. Ayo belajar dengan semangat agar kalian sukses dunia dan akhirat. Silakan diperhatikan tulisannya. Bagian A adalah makanan dan minuman halal dan haram. 1. Arti makanan halal dan haram. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, yakni berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang yang diajarkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, dari apa yang ada di bumi, halalan thayyiba, yang halal dan juga baik. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata buat kita. Jadi arti makanan halal adalah makanan yang boleh untuk dimakan, dari tumbuh-tumbuhan, apel, anggur, pepaya, pisang, silahkan dimakan. Dari buah-buahan, seperti apel, tumbuhan, sayur-sayuran, binatang, daging-dagingan, daging sapi, daging kambing, silahkan boleh dimakan. Tapi ingat, jangan berlebihan. Berikutnya adalah makanan yang haram, yaitu makanan yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam. Setiap makanan yang dilarang oleh Allah pasti mengandung maksud tertentu, yaitu membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. Makanan haram itu harus kita hindari, jangan kita makan. Contoh seperti minuman keras, minuman yang memabukkan, kita tinggalkan. Kenapa? Karena membahayakan tubuh kita. Narkoba kita tinggalkan. Kenapa? Karena mengganggu kesehatan tubuh kita. Kalau kita tinggalkan, maka kita akan mendapat pahala dari Allah. Namun kalau kita mengerjakan, kita makan makanan yang haram, maka kita akan mendapat dosa. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Makanan yang halal dapat ditentukan menurut beberapa kriteria di bawah ini, yaitu A. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan, itu silahkan kita makan secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Contoh makanan yang baik, nasi, susu, lauk pauk, ikan, daging, bahkan bakso, somai, silakan kita makan sewajarnya saja, secukupnya saja. B. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah, silakan kita makan. Yang halal saja, yang haram jangan dimakan. Semua makanan yang halal silakan dimakan, yang haram jangan dimakan. Kemudian yang C, semua makanan yang tidak memberikan mudarat. Apa itu mudarat? Mudarat itu artinya yang membahayakan.
Semua makanan tidak memberikan mudarat, semua makanan tidak membahayakan, silahkan dimakan. Di situ ada tidak membahayakan kesehatan jasmani, itu artinya mudarat, tidak merusak akal, tidak merusak moral dan akidah, itu artinya mudarat. Mudarat itu artinya membahayakan buat kesehatan tubuh kita. Dan yang D, binatang yang hidup di air, baik laut maupun air tawar, itu pun halal kita makan. Ikan yang ada di laut silahkan dimakan, ikan yang ada di air tawar silahkan dimakan. Sebenarnya banyak makanan yang halal yang ada di dunia ini, yang ada di daratan, yang ada di laut, silahkan. Semua yang halal silahkan dimakan. Ingat, tapi jangan yang haram kita tinggalkan. Berikutnya, silakan diperhatikan kembali dengan baik. Makanan yang dilarang atau haram dimakan itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ini ayatnya panjang, jadi paling bacakan artinya saja. Diharamkan bagimu memakai bangkai. Bangkai tidak boleh kita makan, tapi ada 2 bangkai yang boleh. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Bangkai ikan silakan halal dimakan. Bangkai belalang silakan boleh dimakan. Selain itu haram, jangan dimakan. Kemudian darah itu termasuk najis, jadi tidak boleh kita makan. Haram hukumnya memakan darah. Daging babi haram, daging anjing pun juga haram. Kemudian daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, itu pun haram kita makan. Misalkan kita menyembelih kerbau untuk berhala, itu haram. Kita menyembelih sapi untuk sesajen, itu pun haram kita makan. Kemudian binatang yang mati tercekik, itu pun haram kita makan. Binatang yang dipukul hingga mati, itu pun dilarang kita makan. Binatang yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, itu pun haram kita makan. Kecuali ya binatang yang sempat kamu menyembelihnya. Jadi kalau ada binatang yang jatuh hampir mati, kemudian kita keburu kita sembelih dengan menyebut nama Allah, itu masih boleh kita makan. Itu halal karena matinya melalui sembelih dan menyebut nama Allah. Artinya disembelih dan menyebut dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian binatang yang disembelih untuk berhala itu diharamkan. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Ini semua binatang yang haram jangan dimakan, kita hindari. Karena dapat membahayakan tubuh kita kalau seandainya kita makan. Makanlah yang halal, banyak sekali makanan yang halal. Dan hindari makanan yang haram, agar kita hidup diridhoi Allah dan juga kita hidup dalam keadaan sehat terus. Berikutnya, makanan dapat dikatakan haram dengan kriteria sebagai berikut. A. Semua makanan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah itu mutlak haram. Yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, itu harus kita tinggalkan kalau sudah jelas keharamannya. Kemudian yang B, semua makanan yang kotor dan menjijikkan itu haram kita makan. Seorang muslim tidak boleh makanan yang kotor dan menjijikkan. Bangkai haram, kenapa? Karena kotor dan menjijikkan. Kemudian ulat menjijikkan, haram dimakan. Apalagi yang kotor seperti cacing tanah, kotor menjijikkan, haram kita makan. Kemudian yang C, bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Ini maksudnya andai kata misalkan kita ingin makan paha ayam,
kita potong bagian pahanya saja tanpa disembelih lehernya. Kita potong pahanya, setelah itu kita lepas. Nah, itu berarti paha yang kita potong tadi kemudian kita masak itu haram hukumnya. Kenapa? Karena memotong sebagian hewan yang masih hidup. Jadi kalau kita ingin memakan paha supaya halal, ya harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Nggak boleh kita memotong. Misalkan kita makan jengger ayam, pengen makan jengger ayamnya saja, kita potong jenggernya, setelah itu kita lepas, itu pun haram hukumnya. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau pengen halal ya harus disembelih dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang D, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat, keburukan yang dapat mengganggu kesehatan. Di depan tadi, di atas tadi sudah jelaskan mudarat itu ya, yang mendatangkan bahaya, yang mengganggu kesehatan. Itu harus kita tinggalkan karena haram. Ngapain kita makan yang mengandung penyakit? Ngapain kita makan yang mengandung bahaya? Tinggalkanlah semua makanan yang mengandung bahaya. Tinggalkanlah semua makanan yang mengandung penyakit karena hukumnya haram. Yang makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal. Contoh misalkan makanan dari hasil mencuri, haram kita makan. Makanan dari hasil korupsi, haram kita makan. Jadi kalau pengen halal ya harus dengan cara yang halal, tidak boleh dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Thank you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.